Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan dan Teknik Bimbingan Konseling. Dan saya Siti Agustina dan ini rekan saya Sandra Fitabella, Rati Yunita, Dian Putri Patricia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan teknik bimbingan konseling. Nah, pengertian bimbingan dan konseling, bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Nah, konseling sendiri mempunyai arti yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli individu yang sedang mengalami masalah. Jadi kesimpulan dari bimbingan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Oke, jadi pendekatan bimbingan dan konseling itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga kliennya mampu memecahkan masalahnya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pendekatan psikologis, yaitu pendekatan sebagai makhluk Tuhan. Anak bimbing yang harus dipandang sebagai manusia yang harus bertumbuh dan berkembang dalam fisik, dalam mental, dalam pola keseimbangan dan keserasian. 2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan anak bimbing yang bukan saja sebagai makhluk individual, melainkan sebagai makhluk sosial yang mampu mengembangkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, pendekatan kependidikan, yaitu pendekatan yang memandang manusia sebagai makhluk yang harus dididik karena potensi kejiwaan yang memiliki kemungkinan berkembang ke arah kematangan perlu pendidikan yang tepat. Teknik-teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah, atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Jadi, bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Baik, selanjutnya nomor 2, teknik dalam bimbingan pendekatan. Yang pertama, bimbingan kelompok. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid untuk memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual, yaitu yang dirasakan oleh individual kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ini yang pertama, mengenal waktu dan tenaga. Yang kedua, menciptakan kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan konselor. Yang ketiga, menyadarkan siswa bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya, sehingga mendukung mereka untuk berusaha menghadapi kenyataan bersama-sama dan saling mendiskusikannya. Selanjutnya, bimbingan konseling individu. Bimbingan konseling individu adalah bimbingan yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling individu. Yang pertama, dapat memecahkan masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Yang kedua, dapat melakukan face-to-face relationship. manfaat pendekatan dan teknik bimbingan konseling. Yang pertama yaitu dia membantu konselor dalam menangani konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dan berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedua yaitu ada membantu konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami konseli. Yang ketiga yaitu menolong konseli memahami dirinya, menjernihkan serta merefleksikan perasaan-perasaan dan sikap yang dinyatakan konseli. Kesimpulannya yaitu, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara face-to-face oleh seorang ahli yang disebutkan konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah sehingga individu atau